Hai guys, welcome back to my video. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian baik-baik aja. Hari ini sesuai dengan judul videonya, kita bakal ngebahas tentang salah satu penyihir yang paling terkenal di Perancis. Cerita ini tentang Catherine d'E atau juga yang dikenal sebagai Madame Montvoisin atau La Voisin. Dia lahir pada tahun 1640 di Paris. Dia lahir di dalam lingkungan keluarga yang miskin dan sejak kecil Catherine ini suka banget sama yang namanya ramalan dan pada umur 9 tahun dia pun memutuskan untuk belajar membaca telapak tangan dan ramalan. Dan ternyata dia ini mempunyai bakat membaca masa depan dan dia bisa membaca masa depan orang dan dia bisa tahu nasib seseorang. Pada saat remaja, Catherine pun menikahi seorang laki-laki yang mempunyai toko perhiasan di Paris yang bernama Antoine Montvoisin. Mereka memiliki 3 orang anak dan anak pertama mereka yang bernama Marguerite lahir pada tahun 1658. Sayangnya setelah itu bisnis Antoine jatuh bangkrut dan keluarga mereka pun menjadi sangat miskin. Untuk membantu perekonomian keluarganya, Catherine pun memutuskan untuk menjadi peramal masa depan. Catherine memulai karirnya dengan membaca telapak tangan atau juga yang disebut sebagai chiromancy, yang pada saat itu gereja Katolik sangat menentang hal ini karena hal ini tuh dibilang tahayul dan kafir. Namun banyak yang percaya bahwa ada sains atau ilmu yang menjelaskan membaca telapak tangan ini, dan hal ini pun menjadi sangat populer dan karir Catherine menjadi melesat tinggi dan dia pun menjadi sangat terkenal. Dia pun menamai dirinya sebagai La Voisin yang artinya tetangga, yang diambil dari nama keluarganya yaitu Montvoisin yang literally artinya adalah tetanggaku. Dalam perjalanan karir Catherine, banyak wanita yang datang kepadanya dalam keadaan hamil di luar nikah dan meminta Catherine untuk membantu mengaborsi anaknya. Karena merasa kasihan, Catherine pun akhirnya membantu mereka untuk mengaborsi anaknya. Yang pada saat itu, aborsi adalah hal ilegal di Prancis. Namun terkadang Catherine ini juga mengambil bayi-bayi tersebut dan memberikannya kepada wanita yang ingin mempunyai anak. Dan karena melakukan itulah, Catherine ini menjadi semakin terkenal dan dia mempunyai banyak klien termasuk dari bangsawan juga. Pada pertengahan tahun 1660, seorang pendeta dari Universitas Sorbonne menantang Catherine untuk menjelaskan bagaimana ilmu membaca telapak tangan ini. Catherine pun hadir dan menunjukkan keberaniannya. Dia menjelaskan bahwa banyak sains yang dipercaya orang-orang juga tentang ilmu membaca telapak tangan dan segala kekuatan spiritual yang dia punya adalah hadiah dari Tuhan. Catherine pun berhasil membuat para pendeta percaya bahwa dia ini tidak sesat, namun mereka semua salah. Well, memang pada saat itu, Catherine yang membaca masa depan orang-orang akan menyuruh orang-orang tersebut untuk pergi ke gereja dan berdoa kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalahnya. Namun, itu semua berubah ketika Catherine mengenal komunitas sesat yang dipimpin oleh Adam Lesage, yang mengakui bahwa dirinya ini adalah seorang penyihir. Masalah umum yang banyak terjadi kepada klien Catherine adalah membuat seseorang untuk jatuh cinta kepada mereka. Dan Catherine pun mulai menjual bubuk-bubuk khusus dan mantra-mantra sihir kayak jampi-jampi gitu untuk membantu mereka. Pada tahun 1667, Catherine diminta untuk melakukan hal yang besar, membuat raja jatuh cinta kepada seseorang. Seseorang ini bernama Marquis François Athénaïs de Montespan. Dan raja pada saat itu adalah Louis XIV.
Dan untuk menjadi selingkuhan raja, Madame de Montespan ini rela untuk melakukan apapun, even untuk menjual nyawanya kepada setan. Mereka pun segera melakukan ritual di rumah Catherine, dan setelah berdoa kepada setan, obat pun siap untuk diberikan kepada sang raja. Dan dalam waktu singkat, Madame de Montespan telah menjadi selingkuhan baru sang raja. Keberhasilan ini membuat Catherine semakin lebih terkenal lagi, dan dia pun membuka ritual hitam untuk orang-orang yang ingin memenangkan cinta seseorang. Pada tahun 1670, Catherine pun mulai menjual racun, dan dengan bermodalkan pengetahuan kimianya dan banyaknya klien dan juga reputasi Catherine yang sangat bagus, racun ini dijual dengan sangat cepat dan laku pesat. Catherine juga banyak menjual racun ini kepada para bangsawan dan juga kepada para wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Well, karena ini pada abad 17 ya, jadi nggak banyak informasi tentang racun yang dijual Catherine ini, tapi orang-orang percaya kalau racun yang dijual Catherine sangat mirip dengan racun Aqua Tofana yang dipopulerkan oleh Julia Tofana 30 atau 40 tahun sebelumnya. Racun ini adalah air yang berwarna bening, tidak berasa dan tidak berbau, yang akan menghasilkan penyakit yang sangat mematikan. Pada suatu malam, seorang wanita yang bernama Marie de Brinvilliers ditangkap polisi setelah dia ini mabuk di sebuah bar dan berkata kepada orang-orang bahwa dia ini menjadi sangat kaya setelah menjual racun. Marie pun disiksa untuk mendapatkan informasi dari mana dia mendapatkan racun ini, dan tentu saja nama pertama yang muncul adalah Catherine de la Voisin. Polisi pun akhirnya menangkap Catherine pada bulan Maret 1679. Awalnya Catherine ini pastilah dia membela diri dan mengatakan bahwa Mary ini memfitnah dirinya. Tetapi itu semua sia-sia karena bukti-buktinya sudah sangat kuat. Pada bulan Februari 1680, Catherine pun akhirnya diadili di dalam sidang yang sangat singkat. Dia pun divonis bersalah, dan sebelum dihukum mati, Catherine ini seharusnya disiksa terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang racunnya. Namun karena klien Catherine ini kebanyakan dari para bangsawan dan termasuk juga Madame de Montespan, selingkuhan sang raja, polisi pun akhirnya tidak melakukan penyiksaan terhadap Catherine. Catherine pun akhirnya dieksekusi mati kurang dari seminggu setelah persidangan, dan ya, dia ini dibakar hidup-hidup di Place de Grève di Paris. Oke guys, jadi ceritanya sampai di sini dulu. Dan ya, jangan lupa untuk follow Instagram aku, gampang banget, @devi_rosel_ aja. Dan ya, jangan lupa subscribe dan komen, like this video. And yeah, see you guys on my next random video. Bye guys!